Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaudiuka jami ma'adru bihadal kitab hatta tarudu fi waktin ihyaji ilaih. Allah hadir sewajud sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ta'ala Allah bil balad jadi Muhammad aku sama Allah potis si'ala sallallahu alaihi wasallam zaman sesuatu semua sehingga Muhammad bakir sedang rindu semajih sedang Allah al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Memahami istilah zikir. Zikir berarti mengingat. Zikir koneksi. Salah satu teknik berzikir adalah dengan membaca susunan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa tertentu secara teratur. Nah, di sini kita bahas zikir. Menurut sumber zikir ada beberapa macam cara untuk Islam untuk kita berzikir kepada Allah. Satu, zikir dari bacaan yang dipilih-pilih sendiri. Kedua, zikir dari seorang guru atau pejuang yang menyusun suatu amalan zikir untuk murid-muridnya atau untuk pengikutnya. Tiga, zikir thariqah. Zikir thariqah atau zikir sufi yang diijazahkan, yang didiktekan oleh Rasulullah SAW ke seorang pemimpin thariqah. Biasanya ini udah maqam wali biasanya. Uraian zikir dari bacaan yang dipilih-pilih sendiri. Seseorang membaca Al-Quran dan hadis, kemudian dari ayat atau hadis tersebut dia ambil yang berkenan untuk diamalkan secara teratur sebagai zikir. Sebagai ibadah bolehlah ada pahalanya. Sah-sah saja dapat pahalanya. Tidak ada berkah karena tidak ada sambungan guru. Dia mengambil sendiri atau meramu sendiri. Bahkan dirinya sendirilah yang menjadi gurunya. Ini sah, tapi tidak ada berkah karena tidak tersambung melalui guru ke Rasulullah atau sanad mutasil kepada Rasulullah secara muwajah atau secara estafet. Susah istiqomah, susah disiplin.
Jadi susah untuk istiqomah dan susah untuk disiplin karena yang meraciknya ya dirinya sendiri. Itu salah satu kelemahan dzikir yang mana ngambilnya yang dipilih-pilih sendiri atau hasil ijtihad sendiri. Lanjut, uraian zikir dari seorang guru atau pejuang. Kalau ini sudah punya tanggung jawab atau sudah tingkat mujtahid biasanya. Seseorang memperjuangkan Islam dengan membentuk suatu kelompok, suatu organisasi, dia pikir sebagai bekal untuk orang-orangnya, untuk jamaah-jamaahnya dalam perjuangan mereka. Maka setiap orang mesti dibekali dengan amalan zikir tertentu. Lalu dia pun menyusun sendiri beberapa amalan zikir yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Tentulah dipilihnya ayat-ayat yang bersesuaian dengan perjuangannya serta dipastikan dari hadis-hadis yang sahih. Zikir yang seperti ini statusnya sama seperti yang pertama. Jadi mirip dengan yang pertama. Cuman ini lebih baik sedikit sebab zikirnya dihubungkan dengan perjuangan atau cita-cita perjuangan. Tidak semata-mata baik diri. 2, tidak ada berkah karena tidak berhubung atau tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Uraian zikir thariqah, zikir sufi, zikir thariqah. Satu himpunan amalan lahir dan batin yang tertentu, yang lengkap, tidak sekedar wirid saja. Ini ya. Jadi satu himpunan amalan lahir dan batin yang tertentu, yang lengkap, tidak sekedar wirid saja. Diambil secara langsung dari Rasulullah SAW oleh pendirinya. Ini diambil secara langsung, secara muwajahah. Jadi ada sanad langsung, estafet, muwajah dengan Rasulullah. Ada juga yang sanadnya itu sanad face to face atau sanad mata rantai. Ada lagi sanad barzah. Sanad barzah itu Rasulullah sudah tiada, sudah wafat, dia riyadho, dan dari riyadho itu membuahkan hasil, yaitu bisa bermuwajahah dengan Rasulullah secara yaqdah, ya minimal dengan mimpi. Dulu itu kalau sudah tingkat maqam wali itu banyak yang muwajahah dengan Rasulullah secara yaqdah, muwajahah. Jadi ini nomor 2, diambil secara langsung dari Rasulullah oleh pendirinya.
3, mempunyai disiplin lahir dan batin yang tertentu. Jadi ketat disiplinnya. Di bawah pimpinan guru mursyid atau mujadid atau mujadid ya, atau murabi. Jadi sahibut thariqah, imam membawa misi perjuangan Tuhan di zaman dan tempat yang tertentu, di zamannya dan tempat yang tertentu. Nah, mempunyai peranan tertentu di zamannya. Jadi mempunyai peranan tertentu di zamannya. Mengikuti ukuran perjuangannya. Setiap thariqah mempunyai paket zikir tertentu. Jadi, yang seperti Sadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Ghazaliyah, dan yang lainnya. Jadi, mempunyai paket zikir tertentu. Suatu paket zikir berlaku paling baik hanya pada zaman tertentu. Nah, ini. Jadi mata rantainya masih dekat biasanya. Tapi kalau sudah agak lama atau sudah agak tua, jadi semakin melemah sanad karena mata rantainya semakin banyak. Jadi paket zikir berlaku paling baik hanya pada zaman tertentu. Zaman tertentu. Jika zaman sudah berganti, lebih baik mengamalkan zikir yang baru yang dikhususkan untuk zaman baru tersebut. Ini di sini poin 9 dan poin 8. Jadi jika zaman sudah berganti, lebih baik mengamalkan zikir yang baru yang dikhususkan untuk zaman baru tersebut. Makanya adanya mujadid 100 tahun sekali itu muncul murabi atau mursyid mukamil. Untuk akhir zaman itu sudah sangat susah untuk berkholwat. Tantangannya berat. Jadi poin 8 sama poin 9. Jadi suatu paket zikir berlaku paling baik hanya pada zaman tertentu. Kayaknya seperti thariqah itu terus bergantian. Jadi dijadikan lagi oleh Allah. Jika zaman sudah berganti, lebih baik mengamalkan zikir yang baru yang dikhususkan untuk zaman baru tersebut. 10. Zikir thariqah sufi harus jelas sanadnya. Jadi harus jelas, harus sahih sanadnya. Urutan orang-orang yang menjejahkan dari Rasulullah sampai ke pengamal tersebut harus jelas mata rantainya. Jika sanad terputus maka tidak ada berkat. Jadi seperti zikir yang disusun sendiri. Nah, ini penting. Jadi jika poin 11, jika sanad terputus maka tidak ada berkah walaupun dia mengamalkan amalan thariqah tanpa adanya ijazah, tanpa adanya menyambungkan sanad. Jadi walaupun dia mengamalkan zikir thariqah, jadi zikirnya itu
Jadi dikir biasa, bahkan ada yang menjadi dikirnya itu menjadi dikir racun. Jadi dikir toriko itu harus disambungkan dulu sanatnya biar berkah. Dikir toriko sufi, dikir toriko ini ada beberapa macam. Zikir toriko yang bersambung, pakai zikir yang masih bersambung dari Rasulullah sampai dengan orang yang mengamalkannya. Pakai zikir ini dijajahkan oleh Rasulullah ke pendiri torikoh. Kemudian pendiri torikoh mengijazahkan ke murid-murid yang diberi wewenang untuk menyebar pakai zikir ini. Makanya ada takdim, ada ijazah mutlak, itu biasanya. Dan demikian seterusnya. Tidak semua murid dari seorang guru toriko dibenarkan untuk mengijazahkan paket dzikir ini ke orang lain sebagai murid. Jadi tidak semua murid bisa mengijazahkan. Jadi harus ada izin dulu dari guru pendiri toriko. Nah, jadi kalau dzikir ini sambungannya kuat, sanadnya kuat, maka keberkahan madad dari Rasulullah nyambung ke ke mursidnya, nyambung sampai ke muridnya. Orang yang mengamalkan pakai zikir mustahil mempunyai seorang guru yang guru ini tersambung ke pendiri toriko tersebut. Umumnya terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menjaga supaya zikir ini tidak terputus. Kegiatan yang perlu dilakukan di antaranya. Nah, ini disiplin wirid toriko itu. 1. Mendapatkan ijazah wirid dari guru dengan cara yang dibenarkan oleh guru tersebut. Mendapatkan ijazah. Ijazah itu izin. Jadi ada izin secara muwajahah. Dia mursid, ada murid, ditalkin atau bahasanya di baiat. Baiat torikoh. Baiat amalan torikoh. Menjaga amalan-amalan yang ditugaskan oleh guru tersebut. Jadi kalau sudah diijazah, dapat ijazah wirid torikoh, maka harus dijaga sampai akhir hayat. 3. Berpikiran positif terhadap guru. Ini harus mempunyai hati yang bersih kepada guru. Apalagi guru ini mempunyai sanad mutasil kepada mursyid dan mursyid bersambung kepada Rasul. Terus dijaga prasangka kita. 4. Jangan melakukan dosa besar. Ini bisa menyebabkan terputusnya sanad. Dan lain-lain sebagaimana tergantung peraturan di torikoh tersebut. Tiap-tiap torikoh ya punya disiplin masing-masing. Qadariyah, Satariyah, Jaliyah, torikoh Tijani, semua punya disiplin yang ketat. Disiplin
Ini anjuran dari Rasulullah. Zikir yang terputus sanadnya. Terputus sanad artinya zikir tersebut tidak tersambung secara estafet, secara mata rantai kepada Rasulullah. Suatu zikir dapat terputus sanadnya karena satu, ini syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Misalkan tidak mendapatkan izin wirid, tidak menjaga amalan-amalan yang ditugaskan oleh guru, jadi belang betong atau sampai meninggalkan. Makanya wirid itu harus, kalau ditinggalkan atau ada udzur itu harus dikodok. Melakukan dosa besar, salah dalam bacaan zikir, jadi hanya adanya talaki itu ketika talqin ijazah itu. Jadi jangan sampai melebihi atau mengurangi dari talafut atau dari lafaz dari kalimat-kalimat zikir. Tidak mengamalkan zikir selama waktu tertentu, ini bisa terputus sanadnya. Mengganti atau menambah bacaan zikir, mengamalkan paket wirid yang tidak bersambung ke Rasulullah mempunyai risiko. Jadi yang 6 itu mengganti atau menambah bacaan, tidak boleh diganti atau menambahkan, bahkan hitungannya pun sama atau mengurangi, lafadznya juga sama, kalimatnya juga tidak boleh. Itu bukan wirid thariqah namanya. Makanya di sini pentingnya sanad. Lanjut, mengamalkan paket wirid yang tidak bersambung ke Rasulullah mempunyai resiko yang besar. Itu menjadi amalan khodam. Keterangannya sebagai berikut. Memang setiap ayat Al-Quran itu ada kelebihannya. Setiap ayat itu juga ada khodam pembantu yang menjaganya. Orang yang mengamalkan amalan khodam ini sebenarnya meminta kelebihan dari khodam itu sendiri dan bukan dari Tuhan. Kalaupun diberi, khodam itu akan mempermainkan dan memperhambakan dia. Khodam itu akan merasa dirinya lebih hebat dan lebih berkuasa dari dia. Khodam itu tidak akan menghormati dia. Bagi orang yang bertujuan memperbaiki diri, amal khodam ini adalah kecelakaan batin. Oleh karena itu, jagalah agar paket zikir yang kita amalkan bersambung kepada Rasulullah SAW melalui guru mursyid kita. Jadi ya harus berusaha kita mencari amalan-amalan yang bersambung sanadnya. Ya minimal dari salawat. Kalau belum mampu kita mengamalkan paket wirid thariqah. Jadi insya Allah dari salawat pun sudah bagian daripada mengamalkan thariqah sebenarnya. Yang penting kita punya amalan yang bersambung, bersanad kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit kami kaji tentang paket-paket zikir. Jadi ada paket zikir umum, ada paket zikir khusus. Nah, di sini barusan alhamdulillah ada gambaran tentang paket-paket zikir. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.